Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iki iku bab nerangake pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salah satu anwa'in ana telu pira-pira werna. Mughalladzatun rupane suci najis mughalladzah utawi najis kang abot, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah utawi najis kang endeng, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah utawi najis kang sedeng kang sedengan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa macam najis dan cara mensucikan najis tersebut. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mughalladzah, najis yang berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang terakhir najis mutawassithah, najis yang sedang. An-najasatu utai najis al-mughalladzatu kang mughalladzah kang abot. Ya an-najasatul mughalladzah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, wal abihima lan idune kalbi wal khinzir, wa mukhatihima lan umbeli kalbi wal khinzir, wa araqihima lan kringete kalbi wal khinzir, wa ma lan hayawan tawallada kang metu utawa kang kedadian min huma saking al kalbi wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah suwijine al kalbi wal khinzir, walau ma'a hayawanin lan senajan sertane hayawan tahirin kang suci. Najis mughalladzah itu ialah najisnya anjing dan babi, dan termasuk najis mughalladzah juga ludahnya atau liurnya anjing dan babi, ingusnya anjing dan babi, keringatnya anjing dan babi, dan termasuk najis mughalladzah hewan yang dilahirkan dari anjing dan babi tersebut, atau hewan yang dilahirkan dari salah satu anjing dan babi tersebut, walaupun hasil perkawinannya dengan hayawan lain, bahkan hayawan yang suci, itu nanti dihukumi najis mughalladzah. Contohnya najisnya anaknya anjing sama anjing, itu najis mughalladzah. Anaknya babi sama babi, itu nanti juga najis mughalladzah. Anaknya anjing yang kawin dengan babi, najis mughalladzah. Anaknya babi dengan sapi misalnya kawin, itu nanti juga najis mughalladzah. Anaknya anjing dengan manusia, itu nanti juga najis mughalladzah. Jadi dari salah satu keduanya itu termasuk najis mughalladzah. Taharatun najasati utawi nyuceni najis al-mughalladzati kang abot iku yuksalu den basuh apa maudhu'uha panggonane najis mughalladzah, au apa maudhi'uha panggonane najis mughalladzah, sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan, bimain kelawan banyu tahurin kang suci. Ihdahunna kang utawi salah suwijine sab'a marrat iku biturabin
turabin kelawan dan campur lebu tahurin kang suci ba'da zawali ainin najasati ing dalem sakwise ngilangi bentuke utawa kahanane najis. Jadi cara mensucikan najis mughalladah itu dengan disiram atau dibasuh tempatnya najis atau tempat yang terkena najis dengan basuhan sebanyak 7 kali dengan air yang suci, dan salah satu basuhan dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu yang suci, mensucikan setelah menghilangkan bentuknya najis. Jadi maksudnya seperti ini, hitungan 7 kali basuhan itu setelah hilangnya bentuknya najis. Semisal 10 kali kita membersihkan atau membasuh tempat atau ya tempat yang terkena najis mughalladah, sedangkan 10 kali dalam 10 kali basuhan itu belum bisa menghilangkan bentuknya najis, maka itu belum dihitung. Jadi penghitungannya setelah hilangnya najis atau bentuknya najis mughalladah tersebut. Mulai dihitung 1 sampai 7. Dan dicampur dengan debu. Pencampuran dengan debu ini tidak harus pada basuhan pertama atau basuhan terakhir, bahkan bebas di tengah, nomor 1, 2, 3, 5 atau selainnya itu bebas, gak apa-apa. An-najasatul mukhaffafatu, an-najasatu utai najis al-mukhaffafatu kang enteng, kang mukhaffafah. Ya yo najasatul mukhaffafah iku baulus sobi, uyowe bocah cilik, alladzi rupane as-sobi lam yatagodda kang durung mangan sapa as-sobi illa bil labani angin lawan poan utawa asi, walam yablug lan halih durung tumeka sapa sobi al haulaini ing umur 2 tahun. Kemudian yang dinamakan najis mukhaffafah itu ialah najisnya kencingnya anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun atau kurang 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Jadi ini air kencingnya ini termasuk najis mukhaffafah. Berbeda lagi dengan misalnya anak perempuan sama kurang dari 2 tahun belum makan apa-apa, tapi ini tidak bisa dikategorikan atau digolongkan najis mukhaffafah karena dia tidak masuk pada definisi najis mukhaffafah di sini. Karena perempuan dengan laki-laki itu beda, mungkin lebih banyak keluarnya atau gimana itu wallahu alam. Pokoknya yang termasuk atau yang dihukumi najis mukhaffafah di sini adalah najisnya air kencingnya anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Toharatun najasati utawi nyuceni najis al-mukhaffafati kang enteng iku yurasu dan sirati ala mahalliha utawa dan siratake ala mahalliha ing atase panggonane al-mukhaffafah atau an-najasatil mukhaffafah apa maun banyu hatta ya betalla sehingga dadi teles apa mahalluha. Tata cara atau caranya mensucikan najis mukhaffafah itu dengan memercikkan air pada tempatnya najis mukhaffafah tersebut sehingga tempatnya itu menjadi basah. Itu sudah dianggap cukup. Atau dari keterangan kitab yang lain itu sehingga basah dan rata. Basahnya itu rata. Nah,
misalnya najisnya sekitar ukurannya 25 cm misalnya, itu 25 cm harus rata basahnya, tidak boleh belentong. Toharatun najasati sudah. An najasatu utai najis al mutawassitatu kang sedeng. Iku nau'ani ana rong panduman atau rong werna. Hukmiyatun rupane najis kang bangsa hukum utawi hukmiyah, wa ainiyatun lan najis kang bangsa kahanan atau ainiyah. Najis mutawassithah atau najis yang sedang itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Hukmiyah itu artinya dihukumi saja, tidak berbentuk, sedangkan ainiyah itu najisnya ada, bentuknya ada. Najasatul hukmiyatu utawi najis al hukmiyatu kang bangsa hukmiyah, iya yo najasatul hukmiyah iku allati najis laisa kang ora ana iku laha tetap kedue allati apa jirmun bentuk utawa rupa utawa benda, wala ta'mun lan ora ana rasa, wala launun lan ora ana warna, wala rihun lan ora ana gondo utawa kambu, kabaulin kaya uyuh, wairis sobiyi kang sakliyane uyuhe bocah cilik lanang kang den hukumi najis mukhafafah. Ida jaffa ing dalam nalikane garing apa baul, walam tadhar lan durung lan ora bertelo iku lahu, walam tadhar lan ora bertelo lahu kedue baul apa sifatun sifat najis hukmiyah. Yang pertama najis hukmiyah dari macamnya najis mutawassithah itu ialah najis yang tidak ada bentuknya dan tidak ada rasanya, warnanya dan baunya. Contohnya seperti air atau kencingnya anak yang selainnya anak laki-laki yang dihukumi najis mukhafafah tadi, selainnya anak yang dihukum najis mukhafafah, ketika air kencingnya itu sudah kering dan tidak ada sifat atau bentuk dari keringnya atau dari najis air kencingnya anak tersebut atau orang tersebut. Maksudnya seperti ini, ketika air kencing itu sudah kering, itu tidak ada bentuknya, berarti kering kan sudah tidak ada basah-basahnya, gak berbentuk. Terus warnanya juga tidak ada, baunya tidak ada, bahkan rasanya juga tidak ada. Itu nanti tetap hukumnya najis, tapi najis hukmiyah. Kemudian tata cara menghilangkan atau mensucikan najis hukmiyah, toharatun najasati utawi nyuceni najis al hukmiyati kang bangsa hukum iku tadhuru suci apa an najasati hukmiyah biwasliha kelawan basuh an najasati hukmiyah bil ma'i kelawan banyu, walau marrotan lan senajan kelawan ambalan wahidatan kang semisal. Cara mensucikan najis mukhafafah yang hukmiyah, najis mutawassithah yang hukmiyah itu dengan cara membasuh tempatnya najis dengan air walaupun hanya sekali. Berarti cukup digerojok air sekali saja sudah dihukumi suci. Oleh karena itu tata cara menghilangkan najis baik itu berupa ainiyah
itu dengan cara dihukmiyahkan dulu, kemudian kalau sudah hukmiyah baru disiram, walaupun satu kali sudah bisa dikatakan suci. Dalam redaksi atau keterangan di sini ini hanya contoh air kencingnya, selainnya anak laki-laki yang dihukumi najis mughalladzah ini hanya contoh. Misal najis ainiyah pun nanti bisa menjadi hukmiyah, dihilangkan bentuknya, baunya, rasanya, warnanya, itu kok sudah hilang semua, nanti menjadi najis hukmiyah. Dan setelah itu cukup disiram, sudah menjadi suci. An-najasatu utai najis, al-ainiyah tukang basa ainiyah. Iya yo an-najasatul ainiyah iku allati najis laha iku kedue allati jirmun utawi benda utawa bentuk, au ta'mun utawa rasa, au launun utawa warna, au rihun utawa ganda utawa abu. Kal ghaiti kaya tai, warauthi lan tretok utawa telek, wadami lan getih, wal qayhi lan nanah, wal qayhi lan uta-utaan, wal muskiri lan perkara kang mendemi ay al khamr, wal ma'i lan najis kang cuer, wal madi lan madi, wal wadi lan wadi, wal maitati lan badan bijami'i ajzaiha kelawan sekabehane juse utawa anggotane maitah ila maitatal adamiyyi angin badange menungso, wasamakilan iwak lo, wal jarodi lan walang, wala bani hayyin lan poane hayawan kang urip, layu kalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daginge al dadi daginge hayyin, wal adamihi kang saliyane menungso, wal juz'i lan anggota al munfasili kang kapisah minal hayawani saking hayawan al hayyi kang urip, wal adamihi kang saliyane menungso, wasamaki lan iwak loh, wal jarodi lan walang. Pembagian atau macam najis mutawasito yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah itu ialah najis yang berbentuk dan ada baunya, ada rasanya, dan ada warnanya. Di sini dicontohkan seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, uta-utaan, nanah, khomer, muskir, khomer. Kemudian najis yang cair, najis yang cair itu banyak. Terus mandi, wadi. Kemudian termasuk najis mutawasitoh ainiyah, bangkai dan seluruh anggota tubuhnya bangkai, kecuali mayatnya manusia, bangkainya ikan air dan belalang. Termasuk najis ainiyah mutawasitoh yang ainiyah yaitu air susunya hewan yang hidup yang tidak halal dimakan dagingnya, seperti air susunya meong, kucing misalnya, itu nanti juga najis. Air susunya serigala najis. Kalau anjing sudah pasti. Selain air susunya manusia. Kalau air susunya manusia ini tidak najis. Di sini manusia juga digolongkan dalam bab ini ya, dalam fikih biasanya ini manusia digolongkan hayawan. Makanya di sini dikecualikan
manusia, air susunya manusia. Kemudian termasuk najis ainiyah lagi anggota tubuhnya hewan yang masih hidup yang putus, itu nanti dihukumi najis. Baik hewannya itu halal dimakan atau tidak. Seperti sapi putus ekornya misalnya, itu nanti ekornya bisa dihukumi najis. Makanya hati-hati kalau bawa ekor itu bisa dari sembelihan yang halal atau syarak atau tidak. Makanya dicek dulu itu dari bangkai atau dari putusnya itu setelah disembelih syar'i atau putusnya ketika masih hidup. Itu juga termasuk najis ainiyah. Telinga misalnya, telinganya hewan kok putus ketika masih hidup, itu telinga yang terputus itu dihukumi najis. Pokoknya seluruh anggota hewan yang terputus ketika masih hidup itu najis, kecuali anggota badannya manusia dan anggotanya hewan ikan dan belalang. Ini nanti tidak dihukumi najis. Bahkan belalang belalang sama ikan kok putus, itu juga tidak hanya tidak najis, juga halal. Toharatun najasati utawi nyuceni najis al ainiyati kang bangsa ainiyah iku yuksalu dan basuh apa mahaluha panggonane an najasatil ainiyah bil ma'i kelan banyu hatta yasula sehingga ilang apa tok najasati rasane najis, warihuha lan abune najis, walaunuha lan warnane najis, wala yadurru lan ora bahayani apa bapakut ta'mi tetepe rasa wahdahu alaihi jane ta'am awir rihi utawi tetepe godo wal launi lan rupa ma'an halih bareng asura kang dadi angel kota kang angel apa dalika menggono-menggono ngilangi rih wal laun. Cara menghilangkan najis ainiyah itu dengan cara disiram tempat yang terkena najis dengan air sehingga rasanya, baunya, warnanya najis itu bisa hilang, sehingga sampai hilang. Dan apabila sudah berusaha untuk dihilangkan, akan tetapi masih ada rasanya saja, itu tidak berpengaruh, sudah dihukumi suci. Tapi kalau hanya rasanya saja, jika rasanya masih ada dan baunya juga masih ada, ini tetap masih dihukumi najis. Kalau rasa ini sendiri, tidak boleh ada yang menemani. Akan tetapi kalau sudah berusaha untuk disucikan, disiram, akan tetapi bau dan warnanya masih ada, akan tetapi rasanya sudah tidak ada, ini nanti sudah dianggap suci karena sulitnya menghilangkan keduanya tersebut. Jadi yang dimaksud di sini, ketika najis itu sudah disiram sedemikian rupa, berusaha menghilangkannya, akan tetapi apabila masih ada rasanya saja, bau dan warnanya sudah hilang, itu nanti juga sudah dianggap suci.
Akan tetapi kalau rasa dan bau masih ada, itu nanti belum dianggap suci. Berbeda dengan yang satu ini, apabila sudah berusaha disucikan, akan tetapi bau dan warnanya masih ada, tapi rasanya sudah tidak ada, ini sudah juga dianggap suci. Keduanya berkumpul tapi sudah dianggap suci. Kalau rasa hanya satu, tidak boleh berkumpul dengan sifat yang lain. Taharatul khamri utawi nyuceni arak iku tadhuru bisa suci apa al khamru. Arak ida sorat ing dalam nalikane dadi apa khamr khollan ing cuka binafsiha kelawan awak diwine khamr. Khamr atau arak itu nanti bisa menjadi suci. Hukum asal arak itu najis. Arak itu najis. Akan tapi bisa suci setelah menjadi cuka. Berubah menjadi cuka. Syaratnya perubahan itu dengan sendiri, perubahan alami, tidak ada proses yang membantu. Saya contohkan, arak diletakkan di tempat ember misalnya, terus dibiarkan menjadi cuka dengan sendirinya, itu baru dinamakan suci cukanya. Berbeda dengan arak ditaruh di ember kemudian diaduk. Nah, ini sudah, walaupun sudah menjadi cukanya tetap najis. Contoh lain, arak dicampur dengan obat supaya cepat menjadi cuka, itu nanti juga dianggap najis, tetap najis cukanya. Jadi yang dimaksud di sini menjadi suci itu dengan sendirinya, tidak ada campur tangan atau ya di proses yang lain, dengan sendirinya. Thaharatu jildil maitati utawi nyuceni kulite badak iku ya dulu bisa suci apa jildil maitati kulite badak bidarki sebab atau kelawan dan sama ila jilda maitatil kalbi angin kulite badange asu wal khinsiri lan celeng wa ma lan hayawan tawallada kang kedadian utawa metu min huma saking kalbi wal khinsir au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalbi wal khinsir ma'a hayawanin sertane hayawan tohirin kang suci. Cara mensucikan kulit bangkai. Jadi bangkai, kulitnya bangkai ya itu nanti bisa suci. Ampun heran ya. Bangkai, kulitnya bangkai itu nanti bisa suci. Tapi di sini disyaratkan selain kulitnya bangkainya anjing dan babi dan anaknya anjing dan babi atau anaknya anjing yang kawin silang atau babi yang kawin silang dengan hayawan lain, ini nanti tidak bisa disucikan. Jadi kulitnya harimau bisa disucikan, kulitnya badak apalagi bisa. Selainnya kulitnya itu ular buat sabuk misalnya juga bisa disucikan menjadi sabuk. Jadi jangan langsung kulitnya ular najis. Nah, jangan seperti itu. Itu nanti kelihatan dereng nate ngaji berarti. Gitu. Jadi kulitnya bangkai, entah itu bangkai hewan yang halal dimakan atau tidak, kecuali tadi ya anjing dan babi, itu nanti bisa disucikan dengan cara disamak. Dengan cara disamak. Penyamaan itu, proses penyamaan itu dengan cara dibersihkan lendir-lendirnya, kiter-kiternya. Kalau bahasa Jawa ini, bahasa kita tapi kiter-kiter ini. Nah, itu dibersihkan dengan perkara yang rasanya itu asam, ya, asam atau sepet. Itu nanti caranya. Walaupun dari bahannya yang dipakai itu dari perkara yang najis, bahkan
walaupun dari najis mughalladhah bisa. Contohnya dari perkara najis, menyamak kulit dengan kotoran burung dara, itu biasanya memakai itu dengan itu. Ada yang lain mungkin dengan tumbuh-tumbuhan yang rasanya sepet, itu cara menyamak kulit. Terus kalau bulunya dalam kulitnya bangkai itu gimana? Kulitnya bangkai itu tetap dihukumi najis. Akan tetapi kalau memang sedikit, itu nanti tidak apa-apa. Sudah dikerok, bulunya sudah dibersihkan, itu kok masih ada sedikit, boten apa-apa. Itu karena mengikut seperti tempatnya arak, ya, tempatnya arak. Ketika arak dituangkan di ember, kemudian dengan sendirinya menjadi cuka. Ketika arak belum menjadi cuka, embernya itu masih najis. Ketika arak sudah menjadi cuka, cukanya menjadi suci, tempatnya embernya sudah menjadi suci. Itu disamakan seperti itu. Jadi di sini juga sama, kulitnya sudah sama, sudah, tapi bulunya sudah dihilangkan tentunya, ya. Kalau masih banyak ya tetap najis. Jadi seperti itu keterangannya. Saya kira pertemuan pada kali ini, pertemuan kali ini kita anggap cukup. Semoga ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.